Assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya. Nah, di video kali ini ada sebuah kisah ya, seorang ibu yang bernama Ibu Eni dan anak tunggalnya bernama Tiko selama 12 tahun bertahan hidup di rumah mewah yang terbengkalai tanpa listrik dan air. Aduh, kebutuhan sehari-hari ya, listrik dan air. Dan kisahnya itu sangat terenyuh di hati ya guys. Dan seperti kisah ini kita ambil hikmahnya ya teman-teman, bahwa kaum Hawa itu memang harus bisa hidup mandiri, baik yang punya pasangan maupun tidak punya pasangan. Toh suatu saat baik yang broken home ataupun yang pisah bersama suaminya, maksudnya yang meninggal dunia, itu pasti kita sebagai kaum Hawa itu memang harus punya hidup mandiri supaya bisa menghidupin diri kita sendiri dan anak-anak kita nanti untuk membesarkan gitu guys. Nah, apalagi kayak Bu Eni pas waktu ditinggal suaminya cerai gitu ya di tahun kisaran 12 tahun yang lalu gitu ya. Jadinya dianya itu dilema, toh kalau sudah dilema kan pikirannya itu jadi kosong ya, jadinya ya kayak apa ya, ODGJ gitu ya guys. Nah, jadi kaum Hawa itu harus punya pikiran yang fresh, walaupun kita punya masalah jangan terlalu dipikirin yang serius gitu ya. Kalau misalnya kaum Hawa yang ditinggal suaminya cerai ya pasti kalau anaknya masih kecil itu ya pikirannya gimana kita berusaha untuk kebutuhan sehari-hari kita dan anaknya buat membesarinnya gitu guys. Dan di beberapa hari ini kisah Ibu Eni itu sangat heboh di dunia sosial media ya. Nah, kisah Ibu Eni dan Tiko yang bertahan hidup tanpa listrik dan air di rumah mewahnya diketahui. Ibu Eni mengalami gangguan jiwa alias ODGJ semenjak berpisah dari suaminya. Tiko pun merawat sang ibu dengan sangat baik selama 12 tahun di rumah mewahnya yang terbengkalai tersebut ya, rimbun dengan pepohonan, terus rumahnya nggak pernah dibersihin, nggak disapu, nggak dipel gitu ya, jadinya ya pokoknya kayak rumah kosong gitu ya. Tak hanya tanpa listrik dan air, luar rumahnya pun tanpa rimbun ya, tampak rimbun dengan pepohonan yang tidak pernah dibersihkan alias dipangkas-pangkas gitu ya. Tiko mengungkapnya, Ibu Eni mengalami depresi sejak ditinggal oleh ayahnya pada tahun 2010. Untuk bertahan hidup di rumah tanpa air dan listrik, Tiko dan ibu menada air hujan untuk mandi dan masak. Sedangkan ini di daerah Jakarta guys, ngerti sendiri kalau di kota yang besar itu ya kehidupan itu ya sangat miris gitu ya, bahkan jauh dari keluarga. Diungkap saluran listrik dan air ke rumah itu pun sudah putus semenjak kepergian ayahnya. Meteran ya sudah diputus. Air nampung kalau nggak ambil dari sebelah, kata Tiko, yang nadain air hujan gitu buat kebutuhan sehari-harinya. Tiko juga mengatakan karena stres Ibu Eni pun bersikap sensitif pada orang asing ya. Bahkan sempat beberapa kali menyerang orang yang mendatangi rumahnya. Karena depresi ya, pikirnya kalau ada orang datang itu mau nyita rumahnya atau mau gimana-gimana gitu. Nah, hal itulah yang membuat rumah mewahnya menjadi tidak terurus dengan baik. Selain saya sibuk, ibu juga nggak terlalu ngerawat. Cuma emang ada waktunya untuk dibersihin di tahun 2011 antara sampai 2013 ya kalau nggak salah. Papa pergi, ibu kurang sehat kejiwaannya, ujar Tiko. Jadi suka marah-marah sendiri, suka ngomong sendiri, cuma yang saya urus paling ini ibu nggak pernah keluar.
Kini Tiko bekerja sebagai satpam di komplek tempat tinggalnya tersebut dengan gaji 1.500.000 buat kehidupan sehari-hari bersama ibunya. Ia juga selalu menyempatkan pulang ke rumah untuk mengecek kondisi sang ibu. Meski kondisi rumah demikian, Tiko bertekad tidak ingin menjual rumah peninggalan orang tua tersebut. Kisah Tiko dan Ibu Eni pun mendadak viral ya di jagat maya. Setelah viral, Ibu Eni pun diketahui telah dievakuasi oleh dinas sosial buat berobat ya. Saat evakuasi berjalan, Ibu Eni sempat melakukan penolakan sehingga petugas terpaksa harus mendobrak pintu rumah mewah terbengkalai tersebut. Menyaksikan sang ibu dievakuasi, Tiko pun tak kuasa menahan tangis. Adapun Tiko sempat menjelaskan jika dulunya ia dan keluarga begitu hidup harmonis. Ia hidup mewah sejak kecil, namun sangat berubah drastis di usia remaja. Dulu hidup enak walaupun samar-samar karena masih kecil, tapi sebagian kecil ingat, dulu papa mama sibuk kerja memang, ujar Tiko. Dan Tiko juga membeberkan pekerjaan orang tuanya dulu. Ia mengatakan kedua orang tuanya adalah sama-sama pegawai kantoran. Diakuinya, ayah dan ibu Tiko berpisah lantaran perceraian. Setelah bercerai dengan ibunya, ayah Tiko pun dikatakan pulang kampung ke Madiun. Sejak saat itulah kondisi Ibu Eni memburuk. Tiko juga mengakui ibunya bersikap seperti orang dalam gangguan jiwa alias stres dalam pikirannya, guys. Dan alhamdulillah ya, sekarang Mas Tiko dengan Ibu Eninya banyak warga setempat saling gotong royong untuk membersihkan rumahnya ya. Dan ini ada mobil pemadam kebakaran buat membersihin rumahnya Ibu Eni karena banyak debu belasan tahun terbengkalai. Jadi disemprot sama pemadam kebakaran di dalamnya sampai bersih kinclong. Biar nanti kalau Ibu Eni pulang dari rumah sakit itu bisa ditempati lagi bersama Mas Tikonya ya. Jadinya kalau rumah bersih itu nyaman, pikiran Ibu Eni biar cepat sehat, pulih seperti sedia kala ya. Kita hanya bisa mendoakan saja dari jauh, semoga saja ya Ibu Eni cepat sehat gitu seperti sedia kalanya. Dan pokoknya ini terinspirasi buat kita-kita ya. Jadi kitanya itu jangan terlalu banyak pikiran walaupun kita banyak masalah bersama pasangan kita, baik itu broken home atau ditinggal suami meninggal gitu. Jadi kitanya itu harus relax pikirannya, jangan terlalu gimana-gimana. Tetap kita bisa bekerja untuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya. Dan ini lihat teman-teman, rumahnya itu kayak air hujan disemprot-semprot sama petugas pemadam kebakaran, jadinya kan itu bersih banget kan. Ini rumahnya sangat mewah, bangunannya juga masih kokoh. Ini tinggal ngecat sama dibersihin sedikit demi sedikit lantainya itu pasti terus dicat ulang gitu ya. Pasti ini sangat mewah banget bangunannya itu. Ini kalau misalnya dijual itu pasti harganya ber-mm ya, mungkin sampai kisaran 3,5 4 atau 4M guys, karena ya bangunannya masih kokoh, tinggal daur ulang dicat, terus barang-barang yang rusak diganti, wes oke banget rumahnya. Dan kita lihat foto-fotonya itu sangat bagus rumahnya ya. Dan ini pepohonannya sudah dipotongin, rumahnya sudah disemprot air karena di sini kan nggak ada air, jadinya pemadam kebakaran yang bantu nyemprotin. Tuh kelihatan sangat megah banget rumahnya. Dan kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. See you next time. Pokoknya tetap semangat. Yang buat broken home jangan terlalu banyak pikiran, jadinya nanti stres kitanya. Pokoknya tetap semangat ya buat kaum hawa ya yang sedang broken home. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.